Lukas 21 ayat 34-38. Nasihat supaya berjaga-jaga. Jagalah dirimu supaya hatimu jangan dibebani oleh pesta pora dan kemabukan serta kekhawatiran hidup sehari-hari, dan supaya hari Tuhan jangan dengan tiba-tiba jatuh ke atas dirimu seperti suatu jerat. Sebab hari itu akan menimpa semua penduduk bumi ini. Berjaga-jagalah senantiasa sambil berdoa, supaya kamu beroleh kekuatan untuk luput dari semua yang akan terjadi itu, dan supaya kamu tahan berdiri di hadapan Anak Manusia. Pada siang hari Yesus mengajar di Bait Allah, dan pada malam hari ia keluar dan bermalam di bukit yang bernama Bukit Zaitun. Pagi-pagi benar semua orang banyak datang kepadanya di dalam Bait Allah untuk mendengarkan Dia. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudari dan adik-adik yang dikasihi Tuhan, kita masih dalam minggu ketiga Advent ya. Jadi 10 hari lagi kita akan merayakan hari Maulid Tuhan Yesus pada tanggal 25 Desember 2024. Pembacaan kita tadi itu masih menyangkut tentang nasihat Tuhan Yesus kepada murid-muridnya pada waktu itu, dan juga tentu buat kita murid-murid Tuhan di akhir zaman ya, tentang menjelang kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali nanti. Kalau istilah masa Advent itu berarti masa penantian ya, menunggu kedatangan Tuhan Yesus. Kalau dulu menunggu kedatangan Tuhan Yesus lahir di Bethlehem ya. Kalau sekarang kita peringati dalam rangka menanti kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali, yang biasa terkenal disebut rapture atau pengangkatan. Untuk itu Tuhan Yesus memberi nasihat supaya murid-murid Tuhan Yesus termasuk kita, janganlah hati kita penuh syarat dengan pesta pora dan kemabukan serta kepentingan-kepentingan duniawi, supaya ketika Tuhan Yesus datang kita tidak seperti kehilangan kesempatan. Yang Tuhan katakan kita masuk dalam suatu jerat. Artinya kita seperti terikat gitu. Jadi marilah melalui pemberitaan firman Tuhan tentang peringatan atau nasihat Tuhan Yesus menjelang kedatangannya yang kedua kali, kita harus jangan dipengaruhi oleh situasi keadaan zaman saat ini yang penuh dengan daya tarik, godaan-godaan yang bersifat duniawi. Tetapi marilah kita tetap fokus. Misalnya kalau kita masih dalam studi, tetap rajin studi. Kalau kita dalam bekerja, kita tetap bekerja dengan prestasi. Kita berbisnis dengan sungguh-sungguh untuk memuliakan juga nama Tuhan lewat studi, pekerjaan, bisnis, atau apapun keberadaan kita. Dan saudara-saudaraku, Tuhan juga memperingati kita agar kita senantiasa berjaga-jaga sambil berdoa, supaya kita selalu terhubung dengan Tuhan. Waktu kita berjaga-jaga sambil berdoa, tentu kita selalu dekat dengan Tuhan, sehingga kita mendapat kekuatan dari Roh Kudus, supaya ketika Tuhan Yesus datang kedua kali, kita bisa berdiri dengan penuh ucapan syukur menyambut kedatangan Tuhan yang kedua kali. Bukan kita menjadi left behind atau tertinggal ya waktu Tuhan datang. Dan untuk itu marilah firman Tuhan menghimbau kita untuk tetap setia, percaya dan mengasihi Tuhan Yesus. Tetap kita rajin setiap hari berdoa, rajin setiap hari membaca, merenungkan dan melakukan firman Tuhan. Dan kita juga tetap dengan setia untuk bersaksi dan melayani Tuhan sesuai dengan talenta,
karunia kita masing-masing yang diberikan oleh Roh Kudus. Dan jangan lupa untuk kita bersaksi dan melayani seperti Tuhan Yesus pada ayat 37-38. Tuhan Yesus pada siang hari pergi ke bait Allah untuk mengajar, dan sampai malam hari, dan pagi-pagi sekali orang sudah datang mencari Tuhan Yesus. Jadi kita teladani Tuhan Yesus dengan kita terus rajin bersaksi, kita rajin melayani, kita rajin berdoa, dan juga mengikuti ibadah-ibadah di gereja maupun dalam persekutuan-persekutuan, atau seperti saat ini kita lakukan. Sehingga lewat kesaksian dan pelayanan kita, nama Tuhan Yesus akan dimuliakan, dan kita banyak menjaring jiwa-jiwa untuk kita persembahkan kepada Yesus Kristus Tuhan, Putra Natal, Raja di atas segala raja. Jadi sekali lagi, mari kita sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, kita tetap setia melayani dan bersaksi untuk kemuliaan nama Tuhan, dan kita tetap berjaga-jaga sambil berdoa sampai saat Tuhan Yesus datang kembali, dan kita tidak teralihkan, terdistraksi oleh godaan-godaan, terutama di media sosial sekarang ya. Berhati-hatilah, berjaga-jagalah, karena banyak ajaran-ajaran sesat yang mau merontokkan iman kita kepada Tuhan. Jadi itulah, dalam menyambut Natal yang tinggal 10 hari lagi, mari kita tetap berjaga-jaga dan berdoa. Jangan kita dikatakan Tuhan tadi mabuk dengan pesta pora, artinya kita lupa diri sampai kita melupakan kewajiban kita sebagai anak-anak Tuhan, duta-duta kerajaan Allah. Marilah kita tetap setia, terus bersaksi dan melayani Tuhan sampai saat Tuhan Yesus datang kedua kali, kita didapatinya tetap setia. Terpujilah Tuhan Yesus. Selamat siang Bapak Ibu, teman-teman di rumah, dan teman-teman saudara-saudari. Kita berjumpa pada hari siang ini. Saya melanjutkan apa yang tadi dibawakan oleh Opa, bagaimana kita harus berjaga-jaga. Ya, saya simpulkan dalam pembacaan kita pada siang hari ini adalah mengenai waktu. Sebelum firman yang kita baca, Lukas 21 ayat 24, sebelumnya ada pembahasannya di atas. Bagaimana tanda-tanda kedatangan Tuhan. Apa yang kita baca, nasihat untuk berjaga-jaga, ada hubungannya dengan pembacaan sebelumnya. Itu berbicara waktu. Kita melihat pribadi Tuhan di sini. Tuhan itu adalah Tuhan yang berotoritas penuh di dalam kehidupan kita dan seluruh alam jagat raya ini. Kita adalah ciptaannya, ya. Kita adalah ciptaan yang termulia, dan kita dikatakan sekarang adalah anak-anaknya, ya. Pada waktu Tuhan Yesus mengatakan ini, mari kita merenungkan. Waktu Tuhan Yesus mengatakan ini, dia adalah sebagai manusia biasa, manusia seperti kita. Kenapa Tuhan bisa berbicara demikian? Saya tidak panjang di situ, kita renungkan. Dia setiap hari ada di kehidupannya di dalam bait Allah, yang selalu berhubungan dengan Tuhan. Sehingga di dalam hubungannya dengan Tuhan itu ada komunikasi.
dengan Bapanya. Sampai Tuhan memberikan tulisan ini, pengertian ini yang kita sekarang baca. Ini mengenai tanda sebelumnya, tanda-tanda kedatangannya, waktu tanda-tanda kedatangan Tuhan menjemput kita. Sebelumnya yang kita baca ini bagaimana sebelum waktu Tuhan datang yang kita baca di atas. Di bawah menjelaskan bagaimana kita menghadapi waktu sebelum Tuhan datang menjemput kita. Kita harus berjaga-jaga, dengan judulnya kita harus berjaga-jaga. Bapak, Ibu, saudara-saudari di rumah, apa yang Tuhan katakan ini kita tidak bisa mengerti kalau diterjemahkan bebas. Memang kita punya hidup harus tetap di dalam Tuhan, harus hidup bersandar pada Tuhan, mengandalkan Dia untuk kita zaman kita. Tetapi kalau membaca dari firman hari ini, itu ada suatu tekanan yang kita harus terima. Apa yang kita baca ini sebagai apa yang kita sebelumnya mengerti pembacaan ini. Ada yang kita harus jaga kehidupan kita sebelum terjadi, seperti pembacaan sebelumnya, sebelum Tuhan Yesus datang. Semua apa yang Tuhan Yesus tuliskan di sini, saya lebih tekankan di situ untuk kita mengerti kehidupan Tuhan Yesus sebagai manusia biasa. Yang menjadi pertanyaan, apakah kita seperti Tuhan Yesus bisa demikian juga, bisa menulis ini dengan pengertian yang benar, pesan dari Bapanya. Yang menjadi pertanyaan, apakah kita juga bisa begitu? Bapak Ibu, saya ulang-ulang mengatakan, kita adalah manusia akhir zaman, yang adalah zaman kemurahan Tuhan, yaitu zaman Roh Kudus. Ya, kita zaman Roh Kudus, Tuhan Yesus tinggal di kita. Jadi apa yang Tuhan Yesus tulis ini, kita juga bisa dapat hal-hal yang demikian, hal-hal yang ada pesan Tuhan, ada teguran Tuhan, seperti yang Tuhan Yesus tulis pada waktu itu. Nah, Tuhan Yesus katakan kita harus berjaga-jaga waktu itu, ya. Kita harus berjaga-jaga untuk menyambut apa yang ditulis di bagian atas. Yang menjadi titik di sini, yang menjadi titik bagi kita manusia zaman sekarang, khususnya anak Tuhan, saya katakan lagi di situ adalah waktu. Kadang-kadang waktu membawa kita terlena. Jadi pembacaan kita hari ini, Tuhan memperingatkan, kamu harus berjaga-jaga. Jaga hatimu, jangan kamu syarat oleh pesta pora, kemabukan, serta kepentingan duniawi, supaya hari Tuhan jangan datang tiba-tiba jatuh ke atas dirimu sendiri. Berarti di situ ada waktu. Tuhan mengatakan itu untuk kita menjaga kehidupan kita. Ya. Tuhan Yesus tidak datang mengatakan dalam cerita ini tiba-tiba. Kita harus membaca firman Tuhan itu, kita harus menyelidiki, ya, bahwa Tuhan tidak datang dengan tiba-tiba. Jadi Dia peringatkan harus jaga diri kita. Bagaimana kita menjaganya? Seperti tadi, jauhkan dari pesta pora. Karena Tuhan Yesus tahu, waktu itu Tuhan Yesus zaman itu melihat kehidupan manusia. Tetapi yang di atasnya, ya, itu saya percaya hubungan Tuhan dengan Bapanya bisa melihat ini semua. Dan Tuhan juga mempelajari kitab Taurat.
Bagaimana Tuhan dengan segala kehidupannya, hubungannya dengan Tuhan. Di sini yang kita harus contoh sampai bisa menuliskan ini, ya, mempelajari firman Taurat sampai Tuhan Yesus sendiri, Bapaknya sendiri memberikan pesan untuk Tuhan Yesus, sehingga Tuhan Yesus mengatakan ini. Berbahagialah kita mengetahui, tetapi yang menjadi tantangan kita waktu Tuhan Yesus memperingatkan kita ini, bagaimana kita juga memperingatkan diri kita dan orang lain. Nah, untuk kita saat ini, pekerjaan rumah yang Tuhan katakan, jadikanlah seluruh bangsa muridku, bisa kita ambil dari sini. Kita dulu harus menjaga diri kita, menjadi contoh, jangan kita terlena, ya. Dan seterusnya, jangan sampai waktu Tuhan datang kita tidak siap. Ini yang menjadi titik daripada untuk kita bawa dalam penginjilan kita yang Tuhan tugaskan. Jadi kita harus tahu diri kita dulu bagaimana supaya kita tahu jaga diri kita, dan waktu kita menginjil, tugas kita, pekerjaan rumah kita, orang pun sudah bisa tahu. Jadi waktu kita ngomong itu juga dalam tindakan kita. Bagaimana kita mempersiapkan diri kita untuk menyambut kedatangan Tuhan sebentar. Jadi orang melihat kita itu bagian penginjilan kita. Ya, kalau banyak orang masih mengerti penginjilan itu kita jalan benar. Kita membawa berita keselamatan, ya, bagi orang lain. Bahwa Tuhan Yesus adalah juru selamat dunia kita. Tapi bagaimana kita yang tidak duduk di dalam ranah itu, bahwa seperti kami menginjil, masuk menjadi seorang hamba Tuhan, ya. Tapi pertanyaan bagi orang-orang, teman-teman yang lain, apakah mereka lakukan itu? Bukan penginjilan, nanti bekerja di bidang Tuhan, pekerjaan Tuhan, ya, membawa firman, baru itu katakan penginjilan. Tidak, Bapak Ibu. Penginjilan sekarang setiap apapun yang kita lakukan, karena Tuhan Yesus Roh Kudusnya sudah hidup di dalam kita, itu juga membawa kehidupan kita. Orang melihat kita, itulah penginjilan. Dari penginjilan itu orang melihat cara hidup kita akan beda dengan dunia ini. Dan cara hidup kita mengeluarkan yang Tuhan katakan, ya, kamu harus hati-hati. Orang melihat kita, ya, menjauhkan hal-hal yang tidak baik, kita lakukan, otomatis seperti apa yang Tuhan katakan. Jagalah dirimu, itu sudah terwujud, sudah terlaksana. Orang lain melihat kita, itulah penginjilan. Itulah yang Tuhan lihat. Tuhan katakan, jagalah dirimu dalam kehidupan sekarang, ya. Apa yang Tuhan inginkan dari kita sebenarnya ini intinya, supaya waktu Tuhan datang kita tidak terjebak, karena kita hidup selalu di dalam Tuhan. Kalau yang Tuhan katakan di sini, jangan seperti tiba-tiba datang kita terperangkap, karena kita di luar daripada kerinduan apa yang Tuhan mau. Hal ini harus ada di tiap-tiap anak Tuhan. Besar, kecil, pribadi, keluarga, itu harus ada. Bagaimana itu kita menjaga? Sekali lagi saya katakan, jangan jauhkan diri kita dari persekutuan anak-anak Tuhan, terutama keluarga, karena keluarga adalah dasar untuk persekutuan yang besar. Kalau dalam keluarga kita bisa jaga persekutuan, kita akan dipercayakan Tuhan untuk persekutuan yang lebih besar. Karena Bapak Ibu, saya ulang-ulang, setan tidak suka persekutuan anak Tuhan. Dia selalu mau memecah belahkan. Karena di situ kuncinya, kalau iblis memecah belahkan, memecah belah persekutuan anak-anak Tuhan, terutama dalam keluarga, maka itulah ranah setan. Itulah yang setan mau, ya. Jadi apa yang Tuhan katakan, berjaga-jagalah dirimu, itu hanya lebih kita bisa mudah
melakukan itu kalau kita hidup dalam persekutuan. Kami di dalam pemberitaan firman ini yang paling utama, Bapak Ibu. Karena kami hidup melayani. Tidak ada cara lain, setan sangat licik. Yang selalu mau dihancurkan adalah persekutuan. Dengan kata lain, tidak ada manusia satupun di dunia ini bisa hidup sendiri. Apalagi anak Tuhan. Kalau ada anak Tuhan yang hidupnya sendiri, aku bisa hidup sendiri. Aku sudah bisa menjamin hidupku sendiri, bla bla bla. Karena punya kekayaan. Kekayaan, walaupun kekayaan dalam Tuhan tidak bisa hidup sendiri, Bapak Ibu. Apalagi kekayaan dunia. Karena di situ ada campur tangan iblis. Kalau kekayaan di dalam Tuhan, baik materi rohani, itu Tuhan jaga. Persekutuan itu dijaga, di dalamnya ada urapan yang besar, ada Tuhan yang menjaga kita. Maka di situ apa yang Tuhan katakan firman hari ini, semua akan terlaksana. Jangan kita terlena. Pada saat Tuhan Yesus datang dengan waktunya Tuhan, ya, kita tidak kaget. Kenapa Bapak Ibu? Tuhan sebelum kisah ini, sebelumnya Tuhan sudah kasih tanda. Tuhan tidak pernah tiba-tiba. Tuhan tidak pernah tiba-tiba mengatakan, aku datang. Ya, tetapi Tuhan sudah memberikan tanda-tanda. Ya, saya mengatakan sedikit. Kamu lihat kalau ada tunas, ada pohon ara. Itu pohon ara adalah lambang daripada ke bangsa Israel. Ya. Kalau kamu lihat pohon ara bertunas dan pohon-pohon lainnya, itu tandanya bertunas adalah bangsa Israel. Di mana bangsa Israel bertunas, Bapak Ibu? Kemerdekaan bangsa Israel tahun 1948. Disitulah tunas pertama pohon ara. Dan di sampingnya itu banyak pohon lain bertunas. Saya sedikit masuk pada sejarah. Ya. Bangsa Israel 1948 muncul. Di samping itu ada bangsa lain. Ada India, ada termasuk kita. Merdeka. Sekitar itu dikatakan di firman yang di atas. Ada pohon-pohon lain yang bertunas. Di situ Tuhan yang katakan, disitulah tandanya aku sudah mau datang. Ya, saya tidak kupas yang lebih jauh lah, panjang lagi karena itu sangat panjang. Tapi kita lihat, aku sudah mau datang. Di pembacaan yang hari ini Tuhan katakan, jaga dirimu. Disitulah kita menjaga diri kita. Karena tidak lama Tuhan datang. Tandanya. Nah, tugas kita jaga kehidupan kita. Jaga dan jaga. Karena Tuhan tiba-tiba datang. Tandanya sudah diberikan. Ya, saya ulang lagi. Tapi waktunya tidak ada yang tahu. Tidak ada yang tahu. Tugas kita menjaga kehidupan kita. Menjadikan orang lain mengenal Tuhan. Kita harus jauhkan dari hal-hal dunia. Seperti firman hari ini. Dalam kekudusan, kesucian diri kita di hadapan Tuhan. Tuhan sudah hidup di dalam kita. Otomatis hidup kita kudus dan suci. Jangan mengatakan kudus dan suci itu susah. Tidak, Bapak Ibu. Yang menyusahkan adalah pikiran kita, karakter kita. Itu sangat mudah. Kalau Roh Kudus yang sudah hidup dalam kita, kita selalu ada. Undang dia terus-terus. Saya katakan ulang-ulang, tidak Senin dan Kamis. Kalau kita perlu baru kita undang. Nah, dia bukan undang, tinggal di dalam kita. Maka apa yang dikatakan firman hari ini, kita tetap terjaga. Kita lihat mana bukan dari Tuhan, mana dari Tuhan. Itu perbedaan yang menyolok. Kalau kita ikut Tuhan, semua mata akan melihat kita.
adalah anak-anak Tuhan yang benar. Di saat Tuhan Yesus datang menjemput kita, bukan seperti terperangkap. Kita akan menikmati, kita akan lihat tanda-tanda yang sudah Tuhan berikan, kita sudah siap. Mari Tuhan jemput kami. Itu sebenarnya cerita kisah yang Tuhan kupaskan pada siang ini. Bapak Ibu, mari kita tertantang. Jaga keluarga kita, jaga kehidupan kita. Hidup selalu dengan Tuhan. Jauhkan hal-hal dunia. Saya tidak kupas hal dunia. Pasti Bapak Ibu tahu. Dalam nama Tuhan Yesus pasti tahu. Karena sekarang sudah perbedaan, tidak ada samar-samar. Sangat jelas. Yang kita harus perkaya diri kita adalah hidup bersama Tuhan. Itu nikmatnya luar biasa Bapak Ibu. Kesusahan ada, kesusahan kata dunia. Tetapi kita sangat bersukacita karena semua ada jalan keluarnya. Hanya itu Bapak Ibu. Dan sesudah Tuhan mengatakan ini, yang berita yang paling di bawah, Tuhan selalu di situ katakan, tiap hari Tuhan mengajar di bait Allah, dan dia akan keluar kembali ke bermalam di gunung yang bernama Bukit Zaitun. Itu juga bisa dikupas, Bukit Zaitun itu apa, tapi kalau pada siang ini kita tidak kupas di situ. Tapi di sini menyatakan Tuhan itu selalu hidup bersama dengan Tuhan. Kita mau mengetahui pribadi Tuhan, pribadi alam rohnya Tuhan. Kalau kita tidak selalu dengan Tuhan, tidak bisa Bapak Ibu. Saya mengatakan ini karena saya juga berusaha hidup dalam Tuhan. Banyak rahasia Tuhan diberi ketahukan pada kita yang selalu bergantung padanya. Apa yang kita tidak mimpikan, yang tidak kita bercita-cita untuk mengetahui, Tuhan memberitahu Bapak Ibu. Karena dia membentuk kita, kamu cocok jadi ini. Dan di situ Tuhan memberikan. Karena apa? Kita selalu dengan Tuhan. Kita selalu berdoa, berhubungan dengan dia seperti Tuhan Yesus. Setelah mengatakan begini, Tuhan Yesus pulang kembali di Bukit Zaitun untuk berdoa, bermalam di situ. Mari kita contoh cara Tuhan. Tidak pernah dia tinggalkan Bapaknya. Kita pun harus demikian. Apalagi kita zaman akhir. Kita tahu dunia ini akan berakhir. Segala apa yang Tuhan kita tidak tahu, Tuhan beritahukan. Karena zaman akhir Tuhan ingin memberitahukan pada anak-anaknya. Tapi anak-anaknya mencari Tuhan itu untuk hanya kepentingan sesaat. Bukan kepentingan selanjutnya sampai kita tinggalkan dunia ini. Itulah kelemahan kita sebagai anak-anak Tuhan. Ya, tapi Tuhan selalu peringatkan kita. Jangan sampai kita terjebak kalau dia datang. Hanya itu Bapak Ibu, saya tidak panjang karena kalau mau dikatakan banyak sekali bisa. Sebenarnya saya rindu, tapi karena waktu. Saya percaya dalam nama Tuhan Yesus, Roh Kudus akan memberikan pengertian yang lebih dalam lagi bagi Bapak Ibu, saudara-saudari di rumah. Saya hanya terbatas, tetapi Tuhan Yesus melalui Roh Kudusnya tidak terbatas pada Bapak Ibu. Banyak kewawasan di akhir zaman ini Tuhan Yesus akan berikan, Roh Kudus akan memberikan yang luas sekali bagaimana dunia ini akan berakhir. Tapi anak-anakku hidup menyatakan aku di dalam kehidupan mereka sendiri, dalam kehidupan mereka di dunia ini. Maka nama Tuhan dinaikkan dan banyak orang yang selamat. Terima kasih Bapak Ibu. Hanya itu kiranya Tuhan memberkati. Sampai kita jumpa di minggu depan. Maranatha. Amin.